Menemukan wajah Bai Wanwan yang pucat pasi, wajah Sinsan penuh dengan kekhawatiran. "Wanwan, kau kenapa?" Tadi dia mendengar keributan, begitu membuka pintu dia melihat Sin Feng berlari menjauh. Dia khawatir terjadi sesuatu, setelah berpikir sejenak dia memutuskan untuk datang melihat. Hasilnya dia melihat Bai Wanwan dalam keadaan seperti ini. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba menghilang. Bai Wanwan merasa hampa sesaat, lalu merasakan ada sesuatu yang menggeliat di bawah rok kulit binatangnya. Di dalam gua yang sunyi terdengar beberapa suara cicitan lemah. Sinsan menatap beberapa anak hewan seukuran telapak tangan itu dan benar-benar tertegun. "Wanwan, kau melahirkan 4 anak." Bai Wanwan merasa seperti baru saja menjalani pertarungan sengit. Saat rasa sakit itu menghilang, dia hanya merasa kelopak matanya sangat berat. Dia berusaha keras mengangkat kelopak mata, melihat sekilas anak-anak kucing yang belang-belang itu, bergumam, "Baguslah," dalam hati, lalu pingsan. Sinsan memanggilnya 2 kali tapi tidak ada respon. Anak hewan di telapak tangannya berguling, hampir jatuh keluar. Sinsan kaget dan buru-buru mengangkat telapak tangannya agar anak itu berguling kembali ke tengah. Anak yang baru lahir itu matanya belum terbuka, tubuhnya tidak berbulu dan licin, tapi Sinsan merasa mereka sangat lucu dilihat dari sisi manapun. Di tempat tidur masih ada 3 anak lagi. 2 di antaranya jelas lebih besar, terlihat lebih kuat daripada 2 lainnya. Dia meletakkan anak kucing di tangannya, menggoda 4 anak hewan yang menunggu disusui itu. "Lapar ya, kalian harus menunggu ibu kalian bangun." Sambil bicara, dia menyadari 2 anak yang lebih besar itu memiliki pola yang berbeda dengan kucing biasa. Terlihat tidak seperti kucing, tapi lebih mirip hewan buas. Sinsan tiba-tiba menoleh menatap Bai Wanwan yang pingsan. Dia selalu mengira anak-anak Wanwan adalah milik Sin Feng, makanya dia bersikeras memilih Sin Feng. Tapi di antara 4 anak ini tidak ada satupun serigala perak. Dan di seluruh suku kucing hanya ada 1 manusia hewan harimau, yaitu Kiurong. Mungkinkah kawanan anak Wanwan ini adalah anaknya? Berbagai perasaan berkecamuk di hatinya. Beberapa anak hewan itu terlatih-tatih di sampingnya, memeluk tangannya. Tatapan Sinsan melembut. Tidak peduli apakah anak-anak ini milik Kiurong atau bukan, Wanwan tidak menjadikannya suami, pasti ada alasannya. Saat Sin Feng membawa tabib kembali, dia melihat Sinsan duduk di samping, dan 4 anak hewan itu meringkuk bersama, sepertinya sudah tidur. Tabib maju dan memeriksa anak-anak itu dengan teliti, lalu mengamati kondisi Bai Wanwan, baru kemudian menghela napas lega. Benar-benar betina suci, sekali melahirkan 4 anak, dan semuanya adalah anak yang memiliki bakat. Bahkan tanpa bantuanku pun bisa melahirkan dengan lancar. Perkataan ini membuat tatapan Sin Feng jatuh pada anak-anak itu. 4 anak semuanya berbakat, dan bakatnya tidak rendah. 2 ekor ini setidaknya memiliki bakat di atas tingkat Cian. Sinsan melihat tabib hendak menunjuk ke arah 2 anak harimau itu, dia segera menggerakkan tubuh menghalangi pandangannya. Anak-anak itu masih kecil, campuran kucing dan harimau, kalau tidak dilihat teliti tidak akan ketahuan. Kiurong sepertinya juga tidak tahu tentang anak-anak Wanwan. Karena Wanwan tidak ingin orang tahu, maka dia akan menyembunyikannya untuk Wanwan. Karena sudah lahir, dan cuaca sedang buruk, aku antar tabib pulang dulu. Sin Feng, kau jaga Wanwan. Sinsan segera mengusulkan untuk mengantar tabib pergi. Sin Feng merasa aneh dan menoleh padanya. Tatapan kedua jantan itu bertemu di udara. Sinsan tiba-tiba mengedipkan mata. Sin Feng menyadarinya. Meskipun tidak tahu kenapa dia begitu, tapi dia tetap menoleh pada tabib. "Maaf merepotkan, tabib datang kemari. Wanwan dan anak-anak selamat, Anda bisa tenang. Yang perlu diperiksa tadi sudah diperiksa." Tubuh Bai Wanwan lemah dan dia tertidur lelap. Beberapa anak itu tidak hanya sehat, tapi semua membawa bakat. Tabib tersenyum dan mengangguk. "Betina suci hanya punya kau 1 suami.
Rawat dia baik-baik. Tabib, jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Sinsan mengikuti di samping tabib. Sebelum pergi dia menoleh melihat ke tempat tidur batu sekilas. Begitu mereka pergi, Sin Feng segera duduk di tepi tempat tidur batu. Menemukan Wan Wan hanya tidur, teringat betapa sakitnya dia tadi, dan melahirkan beberapa anak sendirian di rumah, pasti sangat menderita. Dia mengangkat tangan mengelus rambut Wan Wan yang agak berantakan, matanya menyiratkan rasa sakit hati yang bahkan tidak dia sadari. Dia menatap wajah lelah itu dengan serius. Tiba-tiba jarinya merasakan sensasi geli. Dia menunduk dan melihat dua anak hewan sedang mengisap jarinya. Sudut mulut Sin Feng tak tahan melengkung membentuk senyuman. Anak-anak nakal ini keempat kakinya belum stabil, jatuh miring di tempat tidur batu. Pemandangan ini membuat hatinya luluh. Mereka adalah anak-anak Wan Wan, berarti juga anak-anaknya. Dia menekuk jari mengelus lembut kepala dua anak hewan itu. Anak-anak itu mendengus nyaman, lalu berguling. Senyum di sudut bibir Sin Feng semakin dalam, dia menggaruk perut mereka yang terbalik ke atas. Tiba-tiba jarinya berhenti. Dia menemukan ada yang tidak beres. 4 anak itu, 2 besar dan 2 kecil. Penampilannya berbeda. Perbedaan ukuran tubuh meski terlihat jelas, tapi penampilan luarnya mirip. Tadi karena tidak melihat teliti dia tidak menyadarinya. Sekarang baru dia temukan bahwa 2 anak yang besar itu, satu putih bersih, satu hitam putih. Pola bulu di tubuhnya sama sekali berbeda dengan manusia hewan kucing. Dia segera mengangkat anak itu untuk dilihat teliti. Ini mana mungkin anak kucing, ini jelas-jelas anak harimau. Pantas saja tadi Sinsan ingin menjauhkan tabib, sepertinya dia sudah menyadarinya. Suku kucing sekarang hanya punya satu hewan harimau, yaitu Kiurong. Tapi sebelum ini Wan Wan dan dia sama sekali tidak akrab. Kiurong sepertinya juga tidak tahu kalau yang dikandung Wan Wan adalah anaknya. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Bai Wan Wan tidur sampai lupa waktu. Saat bangun gua sudah gelap gulita. Setelah sadar beberapa saat, baru dia teringat kalau dirinya sepertinya sudah melahirkan. Dia meraba perutnya, benar saja sudah kempes. Dia segera ingin melihat anak-anaknya, tapi menyentuh Sin Feng di sebelahnya. Sin Feng memeluknya erat dengan lengan. Suhu tubuh yang panas tersalur ke tubuhnya, membuatnya tidak merasa dingin sedikitpun. Kalau dulu, Sin Feng pasti sudah bangun. Tapi hari ini napasnya masih teratur, tidurnya sangat nyenyak. Mungkin karena lelah merawat anak-anak. Tuan rumah, kau sudah bangun. Suara kacang terdengar di benaknya. Bai Wan Wan langsung bersemangat. Bukankah sudah sepakat kalau sudah melahirkan anak kau akan memberiku hadiah? Mana hadiahnya? Cepat, cepat. Melahirkan 4. 2 tingkat cian hadiahnya masing-masing 1000 poin. 1 tingkat hijau hadiahnya poin. Dan ada 1 tingkat kuning hadiahnya 10.000 poin. Total hadiah 17.000 poin. Wajah kecil Bai Wan Wan memerah karena gembira. Poin ini bagaimana cara pakainya? Baru saja suaranya jatuh, di dalam gua yang gelap muncul sebuah panel bercahaya. Di atasnya muncul 3 pilihan, 1. Toko, 2. Ruang spasial, 3. Stasiun daur ulang. Dia tanpa pikir panjang menunjuk ke toko. Seketika di panel muncul pilihan kategori. Bai Wan Wan mengklik makanan, hatinya langsung berbunga-bunga. Keripik kentang, coklat, burger. Dia tidak berpikir panjang langsung mengklik coklat. Jarinya menyentuh layar dan sebatang coklat muncul. Dia tanpa ragu membukanya, mematahkan sepotong dan memasukkannya ke mulut. Lumer di mulut, terlalu wangi, terlalu enak. Kebahagiaan ini membuatnya hampir menangis. Setelah sebatang coklat masuk ke perut, dia baru yakin sistem bisa membuatnya hidup enak. Bai Wan Wan lanjut meneliti toko. Di kolom kebutuhan sehari-hari dia melihat panci, mangkuk, baskom. Segala macam barang ada. Di kolom perabotan rumah dia bahkan melihat kasur,
spray, dan selimut bulu angsa. Beli, beli, beli. Jarinya tidak berhenti, menukar satu demi satu barang. Menyadari poin masih sisa 12.000 lebih, dia baru berhenti. Tadi terlalu bersemangat, hampir lupa hal yang dijanjikan pada Sin Feng. Obat untuk menyembuhkan Sin Feng ada di kolom obat-obatan kan? Benar tuan rumah. Sambil bicara dia mengklik obat-obatan. Bermacam-macam obat yang tidak terlalu sama dengan di zaman modern. Setiap butir harganya tidak murah. Bai Wanwan melihatnya dengan sakit hati. Obat mana yang dibutuhkan Sin Feng? Sistem menjawab dengan tulus. Sin Feng terluka pada dasarnya, butuh pil pemulihan untuk memulihkan bakat. Lukanya di wajah kalau mau pulih harus beli satu lagi pil generasi otot. Tatapan Bai Wanwan menyapu dua jenis obat itu. Melihat harganya dia merasa sakit hati lagi. Kalau dibeli, dia cuma sisa 1.000 lebih poin. Sekali melahirkan cuma dapat segini banyak persediaan. Dia menoleh menatap Sin Feng yang tertidur lelap. Teringat selama ini dia merawat dirinya dengan sekuat tenaga, bekerja keras tanpa keluhan, dan tidak membiarkannya kurus sedikitpun. Bai Wanwan tidak ragu lagi. Tukar pil pemulihan dan pil generasi otot. Pil pemulihan dan pil generasi otot cukup mahal. Tuan rumah mau pakai sekarang? Atau disimpan dulu di ruang spasial sistem? Aku bisa ambil kapan saja kan? Bisa, asalkan tuan rumah memanggil panel sistem, dia akan muncul lalu kau operasikan sendiri. Bagus sekali. Sampai saat ini, dia baru merasa sistem rongsokan ini cukup berguna. Langit di luar perlahan terang. Dia ingin berbaring tidur lagi, tapi kakinya tiba-tiba ditempeli sesuatu yang berbulu. Dia kaget hampir menendangnya, lalu baru tersadar. Hatinya diliputi perasaan ajaib, seperti ada ikatan batin. Dia jadi ibu. Beberapa gumpalan berbulu berdesakan di pelukannya, mendengus lucu berguling ke sana kemari, membangunkan Sin Feng. Bai Wanwan baru sadar, anak-anak kecil ini mau apa? Perut lapar. Anak-anak kecil itu mengeluarkan suara cicitan yang menyedihkan. Bai Wanwan pusing 7 keliling. Dia belum pernah mengalami hal ini. Sekarang bagaimana? Sistem anak mendeteksi pikirannya. Tuan rumah bisa berubah menjadi wujud hewan untuk menyusui. Bai Wanwan baru memunculkan pikiran berubah wujud, tubuhnya segera mengecil, berubah menjadi seekor kucing betina. Beberapa makhluk kecil itu segera menyerbu. Sin Feng terbangun karena suara keributan. Begitu membuka mata, dia melihat Bai Wanwan yang sudah berubah menjadi wujud hewan di sampingnya. Tubuh hewannya sebagian besar berwarna putih, hanya telinga dan puncak kepalanya ada 2 jumput warna hitam, sangat cantik. Beberapa anak sedang menyusu dengan lahap. Bai Wanwan menatapnya dengan malas, menggunakan cakar menahan beberapa anaknya. Kau bereskan barang-barang itu. Perhatian Sin Feng sepenuhnya pada dia dan anak-anak, sama sekali tidak memperhatikan bahwa di dalam gua bertambah banyak barang. Dia berjalan mendekat melihatnya, ternyata satu pun tidak dia kenal. Bai Wanwan menatap barang-barang itu dengan sangat puas. Benda itu namanya sofa, diduduki sangat empuk dan nyaman. Kau taruh di dinding seberang. Sin Feng disuruh langsung kerja. Sofa dengan mudah dia angkat. Bai Wanwan sangat puas, lalu memerintahnya menggelar bantal sofa dan karpet. Lalu kandang kecil ini kau taruh di karpet. Nanti kalau anak-anak sudah kenyang biarkan mereka main di sana. Bai Wanwan terus memerintahnya menata barang. Karena poin terbatas, perabotan rumah dia hanya menukar sofa dan sebuah meja kecil. Barang perabotan lainnya ada kasur, selimut kapas, serta selimut bulu angsa, karpet, del. Saat beberapa anak itu sudah kenyang, Sin Feng sudah selesai memasang selimut bulu angsa ke dalam sarung selimut, set spray, sesuai petunjuknya. Bai Wanwan tidak sabar berubah kembali menjadi wujud manusia. Sin Feng buru-buru mendekat, ingin mengulurkan tangan mengambil anak-anak. Tapi tangannya menyentuh kulit yang halus dan hangat. Bai Wanwan juga baru sadar.
Dia berubah jadi hewan lalu berubah jadi manusia lagi, bajunya sudah lama merosot ke samping. Xin Feng dengan cepat menarik tangan dan memalingkan pandangan. Dalam kegelapan telinganya memerah. Bai Wanwan tak tahan untuk tertawa, langsung menjinjing anak-anak itu dan menaruhnya di tangan Xin Feng. Xin Feng mendengar tawanya, tangannya masih merasakan sentuhan tadi, jantungnya berdegup kencang bagai guntur. Bai Wanwan menatap punggungnya, tertawa pelan. Memakai pakaian dalam termal dan jaket bulu angsa, seluruh tubuhnya hangat dan sangat nyaman. Kemarin baru saja melahirkan, tapi setelah istirahat semalam sepertinya tidak merasa tubuhnya lemah, malah lebih ringan daripada sebelum melahirkan. Dia membungkuk membereskan karpet, setelah puas lalu bangkit merapikan tempat tidur. Xin Feng segera datang mencegahnya. Masih ada apa lagi, biar aku saja. Kau kemarin baru melahirkan, harus istirahat yang baik. Bai Wanwan juga tidak sungkan padanya. Kau taruh kasur di atas tempat tidur batu, lalu pasang selimut kapas. Xin Feng menurut dan segera memasangnya. Set spray itu berwarna hangat, terlihat sangat nyaman. Bai Wanwan tak tahan melompat ke atasnya dan berguling 2 kali. Berbaring di kasur menatap Xin Feng. Kau tidak penasaran dari mana barang-barang ini datang? Kalau kau mau, beritahu aku ingin tahu. Benar-benar jantan yang bisa menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya setelah bergaul hari-hari ini, dia sudah menganggap Xin Feng sebagai suami dari lubuk hatinya. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu bisa memperhatikan detail, dan melakukannya dengan sangat baik. Karena mau hidup bersama, ada jantan seperti ini sepertinya juga tidak buruk. Dia tersenyum dan mengaitkan jarinya. Xin Feng menatap wajah cantik betina kecil itu, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Bai Wanwan tersenyum meliriknya, lalu menepuk tempat di sebelahnya. Kemari. Setelah memastikan maksud ucapannya, tubuh kaku Xin Feng berbaring di sebelahnya. Baru saja menempel di kasur, tubuh yang lembut itu berbalik, menelungkup di dadanya menatapnya. Sebelum memberitahumu, aku masih ada hal lain yang mau kubicarakan denganmu. Wajah cantik betina kecil itu ada tepat di depan mata. Mata indahnya berkedip-kedip, membuatnya tidak bisa fokus mendengarkan apa yang sebenarnya dikatakan. Bai Wanwan melihatnya melamun, menepuk pipinya pelan. Omonganku tadi kau dengar tidak? Xin Feng baru tersadar, mengangguk dengan sedikit gugup. Dengar, kau bicara saja. Bai Wanwan membiarkan dia memegang erat dirinya, menatapnya sambil tersenyum. Aku ingin bertanya padamu, jika aku memenuhi janji, segera membuat bakatmu pulih, apa kau masih bersedia menjadi suamiku? Jantung Xin Feng bergetar hebat, tatapannya perlahan menjadi tegas. Aku ingin terus merawatmu. Bai Wanwan sebenarnya juga sudah menebak jawabannya. Dia bukan kayu, dia benar-benar bisa merasakan perubahan perasaan Xin Feng padanya dari tindak tanduknya sehari-hari. Kalau begitu aku beri kau stempel. Mulai sekarang kau adalah suamiku. Selesai bicara dia menangkup wajah Xin Feng dengan satu tangan, bibirnya menempel pada bibir tipis namun indah milik Xin Feng. Tatapan Xin Feng melembut bagai air. Setelah berciuman, Bai Wanwan mengangkat kepala, masih menelungkup malas di dadanya. Kalian jantan punya bakat, aku juga punya kemampuanku. Barang-barang ini semua aku yang menyulapnya. Sambil bicara dia mengeluarkan pil pemulihan dari ruang spasial. Buka mulut. Xin Feng terpesona olehnya, tanpa ragu sedikitpun membuka mulut dan menelannya. Terhadap reaksinya, Bai Wanwan sangat puas. Tapi masih tidak tahan bertanya. Langsung ditelan begitu saja, tidak takut ada racun. Xin Feng tersenyum menggeleng. Tidak takut, kalau Wanwan menginginkan nyawanya, dia juga tidak akan ragu. Bai Wanwan sangat puas dengan jawabannya. Dia mengelus bekas luka di wajahnya. Terhadap wajah yang rusak ini, dia sebenarnya sama sekali tidak merasa takut, malah semakin dilihat semakin enak dipandang. Ingin menyembuhkan luka di wajah ini.
Xin Feng hampir lupa wajahnya sendiri masih terluka. Tatapan Bai Wanwan padanya tidak pernah mengandung rasa jijik, malah selalu penuh senyum. Sejak terluka pada waktu itu, Xin Feng sebenarnya tidak pernah mempedulikan luka di wajahnya. Yang lebih dia pedulikan adalah sebagai jantan, dia bahkan tidak bisa berburu hewan buas. Tapi sekarang dia menatap wajah cantik betina kecil itu, teringat dia adalah betina suci yang memiliki kesuburan luar biasa, kelak pasti akan ada lebih banyak jantan kuat yang menjadi suaminya. Kalau dia masih punya wajah seperti ini, bagaimana bersaing dengan suami lainnya? Matanya berkilat sejenak. Luka di wajah juga bisa disembuhkan. Bai Wanwan membuka panel lagi. Xin Feng hanya melihatnya mengetuk-ngetuk di udara kosong, lalu di tangannya bertambah sebutir benda bulat. Dia segera membuka mulut. Bai Wanwan malah memegang pil itu sambil menggeleng. Ini tidak boleh dimakan, harus dihancurkan, setiap hari oleskan bubuknya ke wajah. Ini yang baru saja dikatakan sistem padanya. Kebetulan saat ini beberapa anak terbangun, mulai berteriak lapar lagi. Bai Wanwan menopang tubuh, menoleh melihat sekilas. Menjejalkan pil generasi otot ke telapak tangan Xin Feng. Aku pergi lihat anak-anak dulu, kau hancurkan ini dan oleskan. Dia menginjak karpet yang empuk menuju ke kandang kecil. Anak-anak di dalam kandang bangun, lalu jatuh lagi. Dia masih agak tidak percaya, benar-benar dia yang melahirkan makhluk-makhluk kecil ini. Mungkin karena mencium bau ibunya, beberapa anak mulai membuka mulut ke arahnya. Dua yang lebih besar jelas lebih bertenaga, tanpa kesulitan menyingkirkan dua anak lainnya ke sudut, ingin makan suapan pertama. Bai Wanwan mengetuk kepala dua anak yang kekar itu. Kalian berdua begitu kuat, makan nanti saja. Jangan salahkan dia pilih kasih. Masalahnya dua lainnya tubuhnya kecil, terlihat lebih menyedihkan. Dia dengan cepat berubah menjadi wujud hewan, memungut dua anak yang bertubuh kecil dan mulai menyusui. Dua anak harimau mencium bau susu makin cemas, mulutnya mendengus, berusaha keras memanjat keluar dari kandang. Bai Wanwan langsung mengangkat cakar mendorong mereka kembali. Kalau membiarkan mereka mendesak kemari, dua anak kecil di pelukannya pasti akan terdorong ke samping, sama sekali tidak bisa makan kenyang. Xin Feng berjalan masuk. Bai Wanwan menoleh melihatnya. Wajahnya diolesi salep putih, terlihat tidak terlalu bagus. Tapi berpikir 2 hari lagi bisa pulih seperti setengah wajah lainnya, hanya setengah wajah saja dia sudah merasa sangat tampan. Ini kalau satu wajah penuh seperti itu tersenyum padanya, benar-benar serangan ketampanan yang mematikan. Dia mengangkat kelopak matanya dengan malas. Aku ingin minum sup ikan. Rebus air sepanci, lalu masukkan 2 ekor ikan bakar. Di toko sistem sebenarnya bisa membeli gula, tapi Xin Feng pasti tidak akan percaya. Jadi sementara begini dulu, tunggu poinnya cukup banyak dan energinya sudah pulih, baru dia sendiri yang akan melengkapinya. Baik, aku akan memasaknya sebentar lagi. Sambil bicara dia duduk di sebelahnya. Ada satu hal lagi yang belum ku bilang padamu. Bai Wanwan menguap sambil menyipitkan mata. Xin Feng melihat wujud hewannya yang cantik, tak tahan menyentuh telinganya yang berbulu, merasa benar-benar imut. Kau bicara saja. Bai Wanwan menoleh menatap 2 anak hewan yang lebih besar itu. Kau tidak lihat ada yang berbeda dari anak-anak ini. 2 ekor ini terlihat lebih lemah, 2 ekor itu terlihat lebih kekar. Jangan-jangan ada masalah. Xin Feng segera menghentikan pikiran liarnya. Jangan khawatir, keempat anak ini sangat sehat. 2 ekor ini mirip denganmu, anak kucing. 2 ekor lainnya mirip ayah mereka. Mendengar ini, Bai Wanwan tiba-tiba membuka mata lebar-lebar, tatapannya bertabrakan dengan Xin Feng. Sepertinya mengerti sesuatu, dia segera menoleh menatap 2 anak itu. Pantas saja terlihat seperti kepala harimau. Ternyata benar-benar 2 ekor harimau. Sama-sama hewan jenis kucing, anak kucing dan anak harimau saat kecil tidak terlalu beda jauh.
Lagi pula cahaya di dalam gua juga tidak terang, Bai Wanwan tidak pernah melihatnya dengan teliti. Perasaan Sin Feng rumit, tapi akhirnya bertanya juga. Ayah mereka adalah Qiurong. Bai Wanwan juga tidak berniat menyembunyikannya. Dia mengangguk mengakui, tapi itu hanya kecelakaan. Dia tidak tahu, dan aku juga tidak ingin dia tahu. Sin Feng melihat anak harimau itu, lalu mengingat kembali interaksi Wanwan dan Qiurong. Mereka terlihat sangat asing. Qiurong juga tidak memberikan perhatian khusus pada Wanwan. Kenapa Wanwan bisa mengandung anak Qiurong? Hatinya sangat penasaran, tapi tidak lanjut bertanya. Saat anak-anak tumbuh besar, ciri-cirinya akan semakin jelas. Biarpun kau tidak bilang, semua orang juga akan bisa melihatnya. Kalau begitu jangan biarkan orang melihatnya. Tunggu musim salju lewat, aku ingin meninggalkan suku kucing. Kau mau pergi bersamaku? Sin Feng agak terkejut dengan keputusannya. Di benua hewan, betina biasanya tidak meninggalkan suku. Di luar sana ada 100.000 gunung besar, hutan belantara menyembunyikan terlalu banyak ancaman. Kau pergi kemana? Aku pergi ke sana. Tapi di luar banyak hewan buas, tidak lebih aman dari suku kucing. Masih ada waktu sebelum musim hangat datang, aku akan pikirkan caranya. Pokoknya suku kucing ini tidak bisa ditinggali. Belum lagi dua anak harimau itu sekilas pandang akan langsung dikenali, bahkan dengan tubuhnya yang betina suci ini, kepala suku tidak akan melepaskannya. Berkali-kali dia bisa menghindar, itu karena kepala suku merasa masih ada waktu, tidak mendesak terlalu keras. Kalau dia terus tidak setuju melahirkan anak untuk jantan lain di suku, kepala suku pasti akan memikirkan cara lain untuk memaksanya. Jadi suku kucing ini tidak bisa ditinggali. Dia harus pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang tahu dia adalah betina suci. Dengan adanya sistem di sampingnya, hidupnya pasti akan cukup nyaman. Tatapan Sin Feng menyapu dua anak harimau itu. Kalau tidak ingin orang tahu, hanya bisa terus mengurung mereka di rumah. Sin Feng teringat saat dia kembali semalam, Sin San berjaga di samping. Kemarin malam saat aku kembali, Sin San menjagamu di sampingmu. Dia seharusnya tahu dua ekor ini adalah anak Qiurong. Dia bahkan sengaja menjauhkan tabib. Bai Wanwan teringat semalam sepertinya melihatnya, dikiranya karena dia terlalu kesakitan sampai berhalusinasi. Dia merenung sejenak lalu mengangguk. Aku tahu, nanti kalau ada kesempatan, aku akan mencoba bicara dengan Sin San. Bisa disembunyikan ya disembunyikan dulu. Masalah dua anak harimau ini benar-benar tidak boleh bocor keluar. Saat ini dua anak kucing sudah kenyang, bersendawa kenyang. Sin Feng membungkuk mengembalikan mereka ke kandang. Anak-anak yang kenyang itu mengantuk, membuka mulut mengeluarkan dengkuran pelan, dan tak lama kemudian masuk ke alam mimpi. Sedangkan dua lainnya berebut memanjat ke tangan Sin Feng. Dia dengan pelan meletakkan dua anak itu di samping Bai Wanwan. Kau susui anak-anak sambil tidur, aku pergi masakkan sup ikan untukmu. Bai Wanwan menguap lagi. Baik. Dua anak harimau itu sepertinya kelaparan sekali. Sangat menyedihkan, menatap Bai Wanwan dengan mata bulat. Bai Wanwan merasa agak tidak tega. Biar bagaimanapun ini anak yang dia lahirkan. Wajah imut begini sama sekali tidak mirip ayah mereka yang menyebalkan itu. Mengangkat cakar menggaruk dua anak harimau itu, mereka baru berbaring dengan senang. Begitu memejamkan mata, 3 hari berlalu. Dari yang awalnya kewalahan, sampai sekarang sudah terampil merawat 4 anak. Bai Wanwan sangat puas dengan wajah tampan yang dia lihat setiap pagi saat bangun tidur. Mengulurkan tangan dari dalam selimut bulu angsa yang lembut, menangkup wajah Sin Feng, tak tahan mengelus dan mencubitnya. Sin Feng membiarkannya berbuat sesuka hati. Bai Wanwan makin menjadi-jadi, meraba bibirnya. Sin Feng baru tak tahan mengangkat tangan menahan pergelangan tangannya. Matanya juga terbuka saat ini. Di matanya tidak ada kantuk sedikit pun, malah menahan emosi tertentu. Suaranya rendah dan serak,
dengan nada menggoda. Biarkan aku melihatnya. Bai Wanwan sedikit menggunakan tenaga memalingkan wajah Xin Feng ke arahnya. Bekas lukanya sudah sangat samar, kalau tidak dilihat teliti hampir tidak kelihatan. Obatnya mau habis ya, masih bisa dipakai sekali lagi. Bai Wanwan tersenyum menggunakan jari menyentuh wajah indahnya. Pakai sekali lagi juga sudah hampir sembuh total. Aku sudah tahu Xin Fengku paling tampan. Jantan ini memiliki wajah yang sangat tampan, alis dan matanya lembut tapi gagah, memberikan perasaan segar dan nyaman. Bai Wanwan melihatnya dengan senang, tak tahan mengecup pipinya. Selesai mengecup dia menyusup ke pelukannya. Xin Feng tergoda hingga seluruh tubuhnya panas. Tapi betina kecil itu malah memejamkan mata dan tidak bergerak. Sebenarnya Bai Wanwan sedang berkomunikasi dengan sistem. Tuan rumah, kelahiran pertama sudah selesai. Mohon tuan rumah segera hamil anak kedua. Hamil apanya? Aku belum selesai main-main. Tuan rumah menyeberang ke sini, tubuhnya sudah kehilangan vitalitas. Kalau tidak segera hamil anak, akan menguras poin untuk mempertahankan hidup. Lalu bisakah hamilnya manusiawi sedikit? Dia baru saja melahirkan, tidak bisakah membiarkannya istirahat sebentar? Tuan rumah sekarang memiliki poin, melahirkan anak itu mudah sekali. Tidak hanya tidak sakit, akan sangat lancar. Dan jantan dengan bakat kuat tidak sering ditemui. Kebetulan di sebelahmu ada, tuan rumah segeralah hamil, nanti baru punya lebih banyak poin untuk menghadapi kejadian tak terduga. Bai Wanwan tidak bersuara lagi. Membayangkan poin menyedihkan di panel, itu juga harus menunggu suasana dan waktu yang tepatkan. Bai Wanwan tidak mempedulikan ocehan sistem, lanjut tidur lagi. Saat bangun, Xin Feng sudah menanak nasi putih, dan membuatkan udang tumis kesukaannya. Mengenai bahannya semua ditukar dari toko sistem. Xin Feng awalnya agak tidak biasa makan nasi, setelah makan 3 hari tidak hanya bisa menerima dengan baik, bahkan jadi suka berbagai masakan nasi. Tapi karena dia jantan manusia hewan, butuh energi yang sangat besar. Hanya nasi dan sayur sedikit ini sama sekali tidak cukup. Setiap habis makan dia masih harus makan daging. Hari ini hujan di luar sudah berhenti. Aku berencana naik gunung. Mau lihat apa bisa menangkap rusa bertanduk satu. Anak-anak perlahan tumbuh besar, perlu makan daging rusa bertanduk satu. Mendengar dia bicara begitu, Bai Wanwan dengan bersemangat berjalan ke pintu. Baru membuka pintu sedikit, angin dingin menderu masuk. Xin Feng dengan cepat mengulurkan tangan menahan pintu, tangan lainnya memeluk pinggangnya. Bai Wanwan menggigil kedinginan. Xin Feng dengan teliti merapatkan bajunya. Masih sangat dingin, jangan berdiri di pintu, masuklah dulu. Aku buka pintu dan pergi, kau baru keluar lagi. Baiklah, dia memang takut dingin. Dengan patuh bersembunyi di dalam gua. Xin Feng melihat dia masuk, baru dengan cepat membuka pintu menerobos angin dingin. Suami Huya terus mengawasi situasi di sebelah sesuai permintaannya. Melihat Xin Feng pergi, dia segera menyusup ke dalam gua, memberitahu kabar itu pada istrinya. Bai Wanwan awalnya ingin memanfaatkan hujan berhenti untuk keluar jalan-jalan. Tapi hembusan angin dingin tadi langsung membuatnya menyerah. Dunia hewan tanpa hiburan ini memang agak membosankan. Kalau Xin Feng ada masih bisa ngobrol. Setelah dia pergi, Bai Wanwan hanya bisa menjaga anak-anak. Anak-anak sudah kenyang dan tidur nyenyak. Dia menggaruk yang ini, menyentuh yang itu. Anak-anak mendengus nyaman. Dari 4 ekor, 3 jantan, hanya 1 betina, yang juga terlihat paling lemah. Mungkin menyadari kedekatan ibunya, dia membuka mulut mengeong. Hati Bai Wanwan luluh, segera mengangkatnya. Xiao Sue kenapa bangun? Mencium bau ibunya, dia mengeong tanpa henti, terus menggosokkan kepala kecil berbulunya ke tangan Bai Wanwan. Bai Wanwan gemas dengan tingkah anak itu, tak tahan memegang dan menciuminya. Sedang asyik main dengan anak, tiba-tiba terdengar suara di pintu,
diikuti angin dingin yang masuk. Siapa? Bai Wanwan buru-buru menaruh anaknya ke kandang, bangkit dari karpet dan melihat keluar. Sekilas dia melihat Huya yang mengendap-endap. Kau mau apa? Huya ini ada sakitnya ya. Menganggap rumahnya sendiri, main masuk saja. Wanwan, aku dengar kau melahirkan, aku datang menjengukmu. Sambil bicara dia menjulurkan kepala melihat ke dalam, hatinya sangat penasaran. Dia mau lihat anak Bai Wanwan seperti apa. Bai Wanwan memiringkan tubuh menghalanginya di luar. Aku melahirkan apa urusannya denganmu? Aku perhatian padamu apa tidak boleh? Dia ingin mendesak masuk, tapi Bai Wanwan menghalangi dengan kuat, tidak bisa lewat. Dia akhirnya berjinjit melihat ke dalam. Segala sesuatu di dalam gua terlihat sangat aneh. Tapi dia tidak terlalu mengamatinya, melainkan mencari keberadaan anak-anak. Akhirnya dia melihat beberapa gumpalan bulu di sana. Sayangnya dia tidak bisa melihat jelas anak-anak itu seperti apa. Huya, jangan bicara yang tidak-tidak. Cepat enyah dari rumahku. Bai Wanwan hampir tertawa saking kesalnya. Dia bohong dengan mata terbuka pun semakin menjadi-jadi. Siapa sangka baru saja dia selesai bicara, Huya tiba-tiba menyusup lewat bawah lengannya, langsung menerjang ke arah anak-anak. Di dalam kandang anak-anak sedang tidur nyenyak. Huya melihat sekilas semuanya anak kucing. Manusia hewan kucing bakatnya rendah semua. Jantan kuat di suku semuanya dari ras lain. Di antaranya ada 2 ekor yang ukurannya agak besar. Belum sempat dia melihat jelas, pinggang belakangnya ditendang. Dia berteriak kesakitan, langsung jatuh tersungkur di luar karpet. Menggosok pinggangnya sambil menoleh memelototinya. Bai Wanwan, kau mau apa? Bai Wanwan menatapnya dingin tanpa menjawab, langsung berbalik menyambar baskom batu di lantai dan melemparkannya. Huya ketakutan dan berguling-guling di lantai, tapi masih tidak bisa menghindar, baskom itu menghantam pahanya. Huya berteriak kesakitan, merangkak lari keluar. Baru saja lari sampai pintu dan membuka pintu, dari belakang ada tendangan lagi. Dia terhuyung maju 2 langkah, langsung jatuh tertelungkup di lumpur basah di luar gua. Jatuh dengan posisi sangat memalukan. Huya menangis keras, menyeka lumpur di seluruh wajahnya. Bai Wanwan melihat penampilannya yang mengerikan itu, melipat tangan di dada menatap mereka dari atas. Masih mau datang ke rumahku? Wajah Huya penuh lumpur, menoleh berteriak ke arah rumahnya sendiri. Kalian para sampah, kenapa tidak cepat keluar membantuku? Suami-suami Huya mendengar suara dan keluar, dengan cepat mengelilinginya melindunginya di belakang. Bai Wanwan memukulku, kalian cepat pukul dia balik. Para suami serempak menatap Bai Wanwan. Bai Wanwan mana mungkin menang melawan mereka, langsung melempar baskom batu di tangannya. Seorang jantan mengulurkan tangan menangkapnya. Jantan lain mencoba maju. Sinsan dan Sinyu sedang tidak ada. Kalian sentuh aku sedikit saja coba. Aku adalah betina suci. Mengusir kalian dari suku cuma butuh 1 kalimat dariku. Jantan-jantan yang bersiap maju ragu-ragu. Mereka tidak berani menyinggung betina suci. Si sampah Huya yang sudah didukung suaminya, berdiri dan menerjang maju memaki. Kau betina suci lalu bisa sembarangan melukai betina lain. Kakiku hampir patah karenamu. Benarkah? Kulihat kau cukup lincah. Kata-kata Bai Wanwan sangat tajam. Lain kali kalau berani masuk rumahku tanpa izin lagi, bukan cuma ku lempar sekali. Bai Wanwan khawatir anak-anak bangun dan merangkak keluar, juga khawatir suami Huya menerobos masuk rumahnya. Sengaja mengejek. Wajahmu penuh lumpur begitu, jelek sekali, suamimu tidak jijik. Huya baru tersadar, menutupi wajahnya dan berbalik lari. Bai Wanwan juga tidak berhenti, dengan cepat berbalik masuk rumah. Tadi gerakannya cukup cepat, Huya seharusnya tidak melihat jelas. Kalau lihat jelas, dia pasti sudah berkoar-koar. Menutup pintu dan duduk kembali di karpet.
Dia mengelus kepala anak-anak, menggoda mereka. Anak harimau, anak harimau. Kalian tumbuh terlalu cepat. Lain kali kalau dilihat orang tidak akan bisa ditutupi lagi. Kejadian ini juga memberinya peringatan. Tunggu Xin Feng kembali, dia bersikeras tidak akan membiarkannya naik gunung lagi. Huya datang dia masih bisa mengusir, tapi kalau suaminya ikut datang, rahasia ini pasti akan terbongkar. Di sisi lain, Huya kembali ke gua, berteriak kesakitan. Dalam hati memaki Bai Wanwan berulang kali. Kalau bukan karena melihat anak-anak itu semuanya hewan kucing, amarahnya sama sekali tidak bisa reda. Suaminya hewan cacat, dia betina suci lalu kenapa? Dalam hati dia merasa bangga. Suaminya semuanya jantan kuat suku kucing. Kebetulan Sinsan dan Sinyu pulang dari luar. Huya dengan senang melambai pada keduanya. Sinsan, Sinyu, kalian masuk ke kamarku. Sinsan meletakkan hasil buruan. Aku harus segera naik gunung, masih ada hasil buruan yang belum dipanggul pulang. Sinyu juga segera melempar hasil buruan. Aku temani kakak. Keduanya baru pulang sebentar langsung pergi lagi. Huya meskipun merasa kecewa, tapi tidak menunjukkannya. Segera menunjuk suami lainnya. Kalian semua masuk. Dia punya suami sebanyak ini, pasti bisa melahirkan anak pertama sebelum musim hangat tiba. Bai Wanwan menghitung anak-anak di tangannya. 2 anak harimau setelah kenyang memanjat keluar kandang, berlarian ke sana kemari. Tidak ada cara lain, setiap beberapa saat harus menangkap anak itu kembali. Setelah bolak-balik beberapa kali, dia lelah sampai terengah-engah. Pantas saja satu betina harus berpasangan dengan beberapa jantan. Satu kelahiran beberapa anak begini sama sekali tidak bisa diurus sendiri. Baru saja menangkap anak nakal itu dari pintu gua didorong terbuka. Dia dengan cepat melindungi anak harimau di pelukannya. Xin Feng berjalan masuk dari luar, bertatapan dengan tatapan waspada Bai Wanwan, tertegun sejenak. Ada apa? Bai Wanwan melihat itu dia baru lega. Aku kira manusia hewan lain. Tadi setelah kau pergi Huya menerobos masuk. Hampir saja dia menemukan 2 anak harimau itu. Wajah Xin Feng berubah. Dia mempersulitmu tidak? Iya, dia melempar baskom batu padaku, tanganku sakit kena lempar. Bai Wanwan sengaja mengulurkan tangan. Rusa bertanduk satu di bahu Xin Feng dilempar ke tanah. Dengan cemas dia menyingsingkan lengan baju Bai Wanwan. Amarah bergejolak di dasar matanya. Dengan cepat memeriksa lukanya, tapi setelah memeriksa kedua sisi, lengan Bai Wanwan putih mulus, tidak terlihat ada luka. Luka di tulang ya, sakit di dalam. Dia mengerutkan kening, gerakannya sangat lembut seolah takut menyentuh lukanya lagi. Melihat penampilannya yang hati-hati, Bai Wanwan tertawa terbahak. Bohong kok, aku yang melempar dia. Kulihat dia tidak akan berani datang sembarangan lagi. Amarah di mata Xin Feng menghilang. Memegang tangan Bai Wanwan dengan tidak tenang. Benarkah? Tidak bohong padaku. Dia yang terluka, dibawa pulang oleh suaminya. Xin Feng baru menghela napas lega. Ini salahku. Kau tidak punya suami lain, aku tidak seharusnya meninggalkanmu dan anak-anak naik gunung. Xin Feng memang sangat menyalahkan diri sendiri. Untung tidak terjadi hal yang tidak bisa diperbaiki. Sebelum musim hangat tiba, dia tidak akan pernah lagi meninggalkan Wanwan dan anak-anak. Bai Wanwan menggeleng. Siapa yang tahu dia akan gila? Itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Kau juga khawatir padaku dan anak-anak. Dia tentu mengerti perasaan Xin Feng. Cuaca sedingin ini, dia bahkan tidak ingin keluar pintu. Xin Feng malah naik gunung berburu demi beberapa anak kecil. Cuaca dingin dan ada bahaya, kuncinya lagi anak-anak itu bahkan bukan anaknya. Bai Wanwan dulu sebenarnya agak tidak pedulian, tapi tidak tahan menghadapi jantan yang terlalu baik ini, dia pun tak tahan merasa kasihan padanya. Sekejap kemudian Xin Feng sudah mengangkat rusa bertanduk satu di tanah. Hari ini nasib baik bisa memburunya.
Kau dan anak-anak habiskan daging ini, musim salju tidak akan terlalu dingin. Xin Feng sangat senang. Selain bersyukur karena nasib baik, juga karena bakatnya pulih, bahkan samar-samar ada peningkatan. Dulu dia berburu sendirian agak kesulitan, sekarang justru sangat mudah. Bai Wanwan menyadari suasana hatinya sepertinya bagus, mendongak menatap alis dan matanya yang berseri-seri. Kenapa? Ada hal menyenangkan apa yang aku tidak tahu? Xin Feng mengangguk, mengulurkan tangan memegang badannya. Hari ini aku awalnya cuma ingin naik gunung mencobanya. Tidak disangka saat menangkapnya terasa sangat mudah. Aku awalnya berkekuatan tingkat Qian, tapi rasanya nanti aku bisa naik ke tingkat hijau. Bakat manusia hewan sudah ditentukan sejak lahir, hanya sedikit sekali yang bisa naik tingkat. Mendengar perkataannya, Bai Wanwan segera memanggil sistem. Kacang, pil pemulihan apa bisa meningkatkan bakat? Tuan rumah, tidak bisa. Hanya bisa memulihkan tubuhnya seperti semula. Kalau dia bisa naik tingkat, itu karena dia sendiri pada dasarnya memang sangat kuat. Bai Wanwan buru-buru bertanya lagi. Karena sudah menyinggung masalah ini, aku tanya padamu. Di toko sistem ada begitu banyak barang, apa ada barang yang bisa meningkatkan bakat? Ada, tapi sangat mahal. Poin tuan rumah sekarang belum cukup untuk menukarnya. Baiklah, tunggu aku punya cukup poin baru tanya lagi. Xin Feng tidak menyadari Bai Wanwan baru saja melamun, memegang tangannya dan berkata dengan serius. Tunggu musim hangat tiba, aku akan membawamu meninggalkan suku kucing. Kalau sebelumnya saat bakatnya hancur dia tidak yakin bisa melindungi Wanwan, tapi sekarang jika hati-hati tidak pergi ke gunung dalam, dia yakin bisa membawa Wanwan tiba dengan selamat di suku lain. Baik, kalau begitu tunggu musim hangat datang, kita tinggalkan tempat ini bersama. Xin Feng juga mulai penuh harapan pada masa depan. Karena dia tahu di masa depan ada Wanwan, dan nanti juga akan ada anak-anak mereka. Merasakan jari Bai Wanwan agak dingin, dia membungkuk dan langsung menggendongnya. Dingin, pergilah ke tempat tidur istirahat sebentar. Aku akan memanggang daging untukmu, kalau sudah matang aku panggil kau makan. Beberapa anak terlalu nakal, dia memang agak lelah, secara alami memeluk leher Xin Feng. Tunggu, kau hati-hati, anak-anak nakal sekali, berlarian di seluruh gua. Xin Feng baru memperhatikan di bawah kakinya. Sekali lihat dia kaget sampai berkeringat dingin. Segera menyingkir selangkah, dengan hati-hati menghindari anak-anak yang berlarian di lantai, mengantar Bai Wanwan ke tempat tidur batu. Bai Wanwan memang agak mengantuk, menyusup ke dalam selimut melihat Xin Feng memunguti anak-anak dan memasukkannya ke kandang. Melihat pemandangan itu, dia memejamkan mata dengan puas. Hari-hari berlalu dengan cepat, sudah lewat 6 atau 7 hari. Beberapa anak, terutama 2 anak harimau, tumbuh cepat seperti ditiup balon. Anak kucing besarnya sedikit lebih besar dari telapak tangan, sedangkan anak harimau ukurannya sudah 3 kali lipat anak kucing. Saat ini dilihat siapapun, tidak akan ada yang mengira mereka satu spesies. Pagi itu Xin Feng keluar mengambil air. Wanwan, kau awasi pintu, aku pergi cepat dan kembali cepat. Baik, aku jaga di pintu. Bai Wanwan bicara sambil keluar dari dalam gua bersandar di pintu. Sistem masih mengoceh di kepalanya. Tuan rumah, dalam 3 hari kalau kau tidak hamil anak lagi, akan mulai potong poin. Sehari 100 poin. Bai Wanwan menjawab dengan malas, tahu. Sistem mulai cemas. Tuan rumah 7 hari lalu juga bilang tahu. Tahu ya tahu, tapi kan harus cari waktu dan suasana yang tepat. Xin Feng sangat bisa menahan diri, masa dia harus memaksanya. Xin Feng beberapa hari ini sebenarnya gairahnya terus bergejolak. Bersama betina kecil, setiap hari berlalu dia semakin menginginkannya. Setiap hari memeluk dan tidur di satu tempat tidur, Xin Feng hampir berubah jadi binatang buas.
hanya karena khawatir pada tubuh Wan Wan dia terus menahan diri. Dia memanggul 2 baskom besar air berjalan cepat pulang. Saat berjalan di dekat rumah, hampir bertabrakan dengan Sin San bersaudara. Karena mereka adalah suami Huya, Sin Feng tidak ingin berinteraksi lebih banyak dengan mereka, mengangguk sedikit dan hendak melewati mereka. Sin San memanggilnya. Sin Feng baru menoleh. Ada apa? Sin San mengatupkan bibir, akhirnya bertanya juga. Dia baik-baik saja. Sangat baik. Sin Feng menjawab dengan singkat dan jelas, tidak memberi terlalu banyak informasi. Sin San mengucapkan isi hatinya. Masalah hari itu aku tidak akan memberitahu siapapun. Terima kasih. Sin Feng tidak berniat bicara banyak dengannya. Lagi pula saat musim hangat tiba mereka akan meninggalkan suku, dan saat musim salju manusia hewan akan meringkuk di dalam gua. Sin San pun kalau mau menyebarkan berita akan sulit. Sin San juga melihat dia tidak ingin bicara banyak dengannya, senyum di sudut bibirnya agak pahit. Saat Sin Feng melangkah maju, dia bicara. Rawat dia baik-baik. Perkataannya tidak membuat Sin Feng berhenti, tetap mempertahankan kecepatan tinggi berjalan pulang. Setelah Sin Feng pergi, Sinyu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kak, masalah hari itu masalah apa? Jangan tanya. Sinyu terpaksa bicara hal lain. Kak, kau tadi lihat wajah Sin Feng tidak? Sin Feng tadi berpapasan dengan mereka, lalu bicara juga dengan memiringkan tubuh. Tapi Sinyu sepertinya melihat bekas luka di wajahnya sudah tidak ada. Sin San juga memperhatikannya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ayo pergi. Naik gunung lebih awal pulang lebih awal. Selesai bicara dia melangkah cepat pergi. Bai Wanwan memasak panci sup ikan di rumah, ditambah bumbu dari sistem, ditaburi daun bawang, rasanya segar luar biasa. Sin Feng masuk dari luar, dengan cepat menutup pintu gua. Hari ini di luar sangat dingin, diperkirakan tidak sampai beberapa hari musim salju akan tiba. Bai Wanwan meletakkan anak di pelukannya, bangkit menyendokkan semangkuk sup dan menyerahkan padanya. Minum sup dulu hangatkan badan. Sin Feng menerimanya dan perlahan meminumnya habis. Tubuhnya pun menjadi hangat, baru kemudian menyingsingkan lengan baju mulai memotong hasil buruan. Bai Wanwan berjongkok di lantai menatapnya sambil tersenyum. Nanti kalau turun salju, yang belum dimakan bisa ditaruh di dalam es, dimakan pelan-pelan. Tangan Sin Feng bergerak cepat memotong sepotong besar daging. Sekarang dia sudah terampil memasak, tidak perlu bantuan Bai Wanwan pun bisa membuat masakan enak. Tumis daging rusa bertanduk satu dipadu dengan sup ikan yang lezat, keduanya makan dengan sangat puas. Langit perlahan gelap, Bai Wanwan buru-buru cuci muka dengan air panas, duluan naik ke tempat tidur. Menoleh menatap jantan yang sedang menidurkan anak-anak, dia menopang kepala dengan satu tangan, sudut bibirnya tersenyum. Dia merasa hari ini waktu dan suasananya sangat tepat. Setelah menidurkan beberapa anak sampai lelap, Sin Feng baru berjalan dengan hati-hati, seperti biasa memeluk Bai Wanwan ke dalam pelukannya. Tapi hari ini Bai Wanwan tidak seperti biasanya langsung tidur, melainkan menatapnya dengan mata terbuka lebar di sampingnya. Sin Feng mengulurkan tangan, Bai Wanwan berguling mendekat menatapnya. Anak-anak nakal ini lama sekali baru tidur. Napas hangatnya menerpa leher Sin Feng, membuatnya merasa geli. Dia berpura-pura tenang, menarik selimut menyelimuti Bai Wanwan dengan baik. Tunggu musim semi mereka tumbuh lebih kuat, sekali kedip sudah lari hilang. Nanti harus meluangkan lebih banyak waktu mengawasi mereka. Bai Wanwan tak tahan menghela napas panjang. Mengurus anak kenapa bisa secapek ini? Sin Feng tahu itu karena suami di rumah terlalu sedikit, makanya kerepotan. Tapi hal ini tidak akan dia ucapkan duluan. Dia sangat sadar Wanwan adalah betina suci, kelak di sisinya akan muncul banyak jantan kuat. Bakatnya mungkin di suku kucing terhitung kuat, tapi kalau pergi ke suku besar, dia hanya keberadaan tingkat bawah.
Bisa bertemu Wan Wan adalah keberuntungannya. Dia juga ingin menjadi keberadaan istimewa di hati Wan Wan. Setidaknya saat ini dia belum punya suami lain, dia hanya milik dirinya sendiri. Nanti aku awasi, tidak akan bisa lari. Bai Wan Wan sangat puas. Xin Feng kalau ada di zaman modern, dicari pakai lentera pun susah ketemu. Jantan sebaik ini adalah miliknya. Menyusup ke pelukannya, menggosok-gosokkan diri lalu mengangkat mata. Xin Feng, kau benar-benar baik padaku. Tubuh mungilnya hangat dan lembut, menempel erat padanya. Tiba-tiba merasa sangat panas, Xin Feng sedikit memiringkan tubuh, ingin menjauh tapi tidak rela. Lengannya tetap memeluknya erat. Bai Wan Wan menyadari gerakan kecilnya, dengan jahil mengangkat sudut bibir. Xin Feng, kau kenapa? Wajah tampan Xin Feng sudah pulih sepenuhnya, sangat tampan dan mempesona. Saat ini wajah itu merona merah, matanya pun tidak berani menatapnya. Bai Wan Wan sengaja ingin menggodanya, mengangkat tangan memalingkan wajah Xin Feng, menatap wajahnya dengan lincah. Kau kepanasan ya? Xin Feng menatap wajah cantik betina kecil yang begitu dekat, tenggorokannya terasa kering. Dia sangat ingin, tapi Wan Wan baru saja melahirkan. Memegang tangan Bai Wan Wan yang nakal. Kau tidur dulu, aku agak panas, mau mendinginkan diri sebentar. Cuaca sedingin ini kenapa kau masih panas? Jangan-jangan ada yang tidak enak badan. Dia mengulurkan tangan meraba dahi Xin Feng, lalu turun mengikuti lehernya. Warna mata Xin Feng seketika menggelap, langsung menangkap pergelangan tangan yang meluncur ke bawah dadanya. Nadanya memanjakan namun tak berdaya. Jangan nakal. Diganggu begini, gairah di tubuhnya semakin bergejolak. Dia takut menakuti Bai Wan Wan, buru-buru miringkan badan dan duduk. Baru saja mau berdiri dari tempat tidur batu, sepasang tangan ramping terulur dari dalam selimut, memeluk pinggang rampingnya. Wan Wan, suara Xin Feng menjadi serak beberapa tingkat. Bai Wan Wan seperti siluman menempelkan wajah di punggungnya. Xin Feng, kau adalah suamiku. Xin Feng mengepalkan tangan berusaha keras menahan diri. Jadi kau tidak mau? Xin Feng memasang wajah serius. Bai Wan Wan wajahnya penuh kelelahan, sudah tertidur pulas. Betina kecil ini terlalu indah, membuatnya sama sekali tidak bisa mengendalikan diri. Menunduk mencium pipi Bai Wan Wan sekilas, baru kemudian menyelimutinya dan bangun dari tempat tidur. Walaupun melakukan aktivitas intensitas tinggi semalaman, Xin Feng seolah masih punya tenaga yang tak habis-habis. Anak-anak kecil sudah tidak perlu disusui ibunya, merangkak di bawah tempat tidur batu sambil mengeong. Mendengar suara merekalah Xin Feng baru menjadi tenang. Dia memungut beberapa anak itu dan mengembalikan ke kandang. Tunggu dengan patuh, ayah pergi potong daging untuk kalian. Beberapa anak sepertinya mengerti, berteriak senang dengan suara nyaring. Dua anak harimau suaranya paling besar. Xin Feng buru-buru menoleh melihat Bai Wan Wan sekilas, menekan suara memperingatkan dua anak harimau. Diam sedikit, kalau sampai membangunkan ibu kalian, kalian tidak akan diberi makan sekali. Dua anak harimau mendengus sedih, mengedipkan mata harimau yang bulat dan kembali tiarap di kandang. Xin Feng melihat anak-anak sudah tenang, baru bangkit memotong daging. Sepotong daging babi hutan dia potong jadi dua, satu besar satu kecil. Porsi makan dua anak kucing digabung pun tidak cukup untuk mengisi celah gigi satu anak harimau. Ayo makan daging. Anak-anak dengan riang mengerumuni, makan dengan suara mendengkur keras. Bai Wan Wan tidur sangat nyenyak dan nyaman kali ini. Sampai tercium bau daging yang memancing cacing rakusnya, baru dia bangun. Xin Feng yang sedang memasak sup mendengar suara, segera meletakkan tutup panci, berbalik dan berjalan cepat ke dalam gua. Dia sebenarnya sudah masuk melihat 3-4 kali, hanya saja Bai Wan Wan tidurnya terlalu nyenyak jadi belum bangun. Sudah bangun, suaranya sangat lembut. Bai Wan Wan bergumam malas mengiyakan. Harum sekali, aku jadi lapar.
Kalau begitu aku pakaikan rok kulit, bangun minum sup. Sudut bibir Bai Wanwan melengkung, matanya tersenyum, menikmati perawatan Sin Feng. Meskipun kaki Bai Wanwan lemas, dia berhasil berpakaian dan bangun. Keterampilan Sin Feng sudah dilatih olehnya. Masak sembarang makanan pun, biarpun tidak selevel koki besar, level rumahan sudah tercapai. Dia makan dengan wajah puas. Menyadari Sin Feng terus menatapnya, dia tersenyum menggodanya. Menatapku terus bisa bikin kenyang. Sin Feng sudah terbiasa dengan kejahilannya, juga suka melihat matanya yang menyipit saat tersenyum. Mengangguk dari lubuk hati. Kau cantik, aku suka melihatnya. Kau makan saja tidak apa-apa. Kalau dulu ada pria bicara begini padanya, Bai Wanwan pasti akan memutar bola mata. Tapi Sin Feng mengatakannya dengan begitu polos dan segar, kata-kata apapun terdengar enak. Bai Wanwan menjepit sepotong daging dan menyuapkannya ke mulut Sin Feng sebagai hadiah. Sin Feng tersenyum membuka mulut menerimanya. Kacang, sebelum aku pingsan tertidur, apa kau bicara sesuatu padaku? Saat itu dia terlalu lelah dan mengantuk jadi tidak terlalu memperhatikan. Benar tuan rumah, aku mengingatkan tuan rumah sudah berhasil hamil. Cepat sekali. Tuan rumah adalah betina suci yang memiliki sistem melahirkan, hamil anak itu hal yang sangat mudah. Bai Wanwan memutar bola mata. Tuan rumah berpikirlah yang baik, setidaknya kau di sini bisa hidup enak. Kalau poin cukup, tuan rumah bisa merajalela di dunia hewan. Baiklah, janji manis ini lumayan, aku terima dengan terpaksa. 3 hari berikutnya, Sin Feng seolah membuka pintu dunia baru. Dia hampir dibuat lelah. Setiap hari harus mengandalkan poin menukar pil penambah stamina untuk bertahan. Meskipun hanya butuh 30 poin, tapi dikonsumsi setiap hari begini, poin yang memang tidak banyak jadi berkurang dengan cepat. Sin Feng sudah terbiasa dengan keintimannya, tidak lagi kaku seperti awal. Sangat suka menempel padanya, bahkan setelah makan pun suka memeluknya duduk sebentar. Sin Feng merapikan rambutnya, di luar turun salju. Bai Wanwan bersandar di bahunya. Cepat sekali ya. Saljunya besar, dia bahkan malas membuka pintu untuk melihat, benar-benar takut, sama sekali tidak menantikan hari bersalju besar. Baru mulai turun tidak besar, tapi 4-5 hari juga bisa menumpuk lapisan tebal. Musim dingin memang cocok untuk hibernasi. Setiap hari dirawat Sin Feng, kalau tidak makan tidur ia main sama anak, sama sekali tidak perlu memikirkan hal lain. Hari-hari berlalu. Hari ini Bai Wanwan sedang menemani anak-anak bermain, Sin Feng di luar pintu berkata padanya. Tumpukan salju menghalangi pintu, aku mau membersihkannya sebentar. Agak dingin, kau jangan keluar. Dia menjawab dengan malas. Cuaca begini dia juga tidak mau bergerak apalagi keluar. Mendengar jawabannya, Sin Feng membuka pintu. Bersama angin dingin yang masuk, juga ada sinar matahari yang sudah lama tidak terlihat serta tumpukan salju besar. Bai Wanwan membungkus beberapa anak dengan kulit binatang, menjulurkan kepala melihat ke pintu sekilas. Angin tidak besar, tapi memang jauh lebih dingin dari dalam gua. Dia menggigil. Melihat kondisi di luar dia berdecak kagum. Saljunya setebal ini. Salju besar menutupi seluruh tanah, tumpukan salju hampir setinggi lutut Sin Feng. Musim salju kali ini datang cepat dan deras. Tapi ini hal bagus, semakin banyak turun, musim salju akan semakin cepat berlalu. Sin Feng bicara sambil menggunakan baskom batu memuat salju keluar. Bai Wanwan memeluk anak-anak berbaring di sofa. Musim salju cepat berlalu lebih baik. Cepat berlalu dia bisa meninggalkan suku kucing pergi melihat dunia luar. Setelah Sin Feng menyapu salju di depan pintu, dia menggali bongkahan besar lagi ke arah luar. Beberapa suami Huya di sebelah juga melakukan hal yang sama. Tapi keluarga mereka agak sial, pintu kayunya roboh tertimpa salju. Mereka sudah membersihkan setengah hari, masih harus memperbaiki pintu.
Dua keluarga itu berjarak dekat. Suami Huya, Ruyi, melihat wajah Xin Feng yang sudah pulih seperti sedia kala. Xin Feng, wajahmu kenapa sudah sembuh? Wajahnya penuh ekspresi terkejut. Tabib saja tidak bisa menyembuhkan, kenapa beberapa hari tidak terlihat malah bekas lukanya pun hilang. Beberapa suami Huya lainnya juga menoleh melihatnya. Xin Feng hanya bergumam mengiyakan, tidak berniat menjawabnya, lanjut membersihkan salju di depan pintu. Huya juga sama seperti Bai Wanwan sangat kedinginan. Awalnya bersembunyi di dalam gua sama sekali tidak ingin keluar. Suara Ruyi cukup keras, dia mendengarnya. Huya sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Dia mengucek matanya. Saat melihat lagi dengan teliti, wajah Xin Feng tetap tidak berubah. Begitu tampan hingga membuat orang terpesona. Jantung Huya berdetak kencang. Dia menginginkan Xin Feng. Secara tidak sadar dia melangkahkan kaki ingin keluar, tapi cuaca yang dingin memaksa kakinya yang sudah melangkah untuk kembali. Dia tersadar dan menyadari Xin Feng sudah menjadi suami Bai Wanwan. Tepat saat itu Xin Feng mendongak. Huya segera menahan rasa cemburunya, melambaikan tangan dengan gembira padanya. Xin Feng hanya mendongak mengamati sekeliling sebentar. Tidak menyangka akan melihat Huya. Dia segera membuang isi baskom batu itu keluar, berbalik memunggungi Huya dan lanjut sibuk bekerja. Huya tidak menyerah dan terus memanggilnya, tapi Xin Feng seolah tidak mendengar, sama sekali tidak mempedulikannya. Apakah Bai Wanwan begitu bagus? Sampai dia bahkan tidak mau melihat Huya sedikitpun. Gerakan Xin Feng cepat. Setelah membersihkan sebentar, dia berbalik masuk ke dalam gua batu. Huya menghentakkan kaki karena kesal. Saat menoleh, dia melihat Xin San dan Xinyu juga membelakanginya. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa mereka berdua sepertinya sudah lama tidak masuk ke kamarnya. Sebuah dugaan muncul di hatinya. Xin San, Xinyu, kalian berbaliklah. Keduanya terpaksa berhenti menyapu dan menghadapnya. Kalian juga menyukai Bai Wanwan, kan? Tanya Huya dengan mata memerah. Xinyu ketakutan sampai menjatuhkan tongkat kayu di tangannya, bicaranya terbata-bata. Huya, bukan begitu. Ekspresi Xin San tidak menunjukkan perubahan apapun, hanya menatap Huya dan berkata, Huya, kami adalah suamimu. Sikap Xin Feng yang tidak acuh justru membuat perut Huya penuh amarah. Mengingat kedua orang ini belakangan tidak lagi mendekatinya, membuatnya sangat kesal. Baik, kalau begitu kalian sekarang ikut aku ke dalam sarang. Xinyu menoleh melihat kakaknya sekilas. Awalnya dia setiap hari ingin bertengkar dengan para suami lainnya, tapi sikap Huya yang sengaja menjauh membuatnya sangat sedih. Setelah itu dia sepertinya terbiasa dengan sikap dingin dan penjarakan Huya. Huya, salju terlalu tebal, aku harus menyapu. Xin San tidak menuruti perkataannya, melainkan lanjut menyapu bersama suami lainnya. Xinyu berdiri di samping Huya, melihat wajah Huya perlahan berubah suram. Kalian berdua kalau tidak datang, malam ini enyah dari gua, dan jangan harap bisa makan. Xinyu berkata, Huya, di luar sedang turun salju. Diam di luar semalaman bisa mati kedinginan. Huya sama sekali tidak luluh. Itu salah kalian sendiri. Xinyu, katakan, apa kau juga menyukai Bai Wanwan? Xinyu segera menggeleng. Huya, aku menyukaimu. Xinyu melihat kakaknya yang menyapu salju di luar, menggertakkan gigi. Aku hanya marah karena kau sebelumnya tidak mempedulikanku. Aku sekarang akan menemanimu. Selesai bicara dia berjalan mendekat dan menggendong Huya. Xinyu berusaha keras melayaninya, barulah Huya tidak lagi menyulitkan mereka bersaudara. Tapi yang Xinyu tidak tahu adalah, Huya kemudian mencari suami yang paling disayangnya, Ruyi. Kau pergi lakukan satu hal untukku.